Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Veva Korensa Dewantari dengan NIM 44452401116. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelayanan dan jenis-jenis pelayanan kapal di pelabuhan. Nah, apa sih pelayanan kapal itu? Pelayanan kapal atau vessel service merupakan jasa operasional untuk mendukung seluruh aktivitas kapal sejak memasuki wilayah perairan pelabuhan hingga meninggalkan pelabuhan tersebut. Nah, pelayanan ini mencakup pengaturan lalu lintas kapal, keselamatan, navigasi, dan efisiensi waktu sandar. Nah, secara operasional, pelayanan kapal ini melibatkan koordinasi antara berbagai pihak seperti otoritas pelabuhan, petugas pandu, operator, hingga petugas dermaganya. Nah, sistem ini dirancang agar proses kegiatan keluar masuknya kapal berjalan tertib, mengurangi resiko kecelakaan, serta memaksimalkan produktivitas pelabuhan. Kemudian adapun bentuk-bentuk pelayanan kapal di pelabuhan. Yang pertama itu jasa labuh. Jasa yang diberikan terhadap kapal agar dapat berlabuh dengan aman, menunggu pelayanan berikut seperti tambat, bongkar muat, atau menunggu pelayanan lainnya, docking, pengurusan dokumen, dan lain-lainnya. Nah, pada jasa labuh ini terdapat fasilitas seperti area labuh, anchorage yang terkoordinasi. Terus kemudian ada pengawasan lalu lintas kapal, VTS, serta pengamanannya. Nah, tarif pada jasa labuh ini dihitung berdasarkan gross tonnage JT kapal dan lama waktu si kapal itu berlabuh. Jadi dia hitungannya per jam per hari. Nah, yang kemudian itu ada jasa pandu, jasa pemanduan kapal sewaktu memasuki alur pelayaran menuju dermaga atau kolam pelabuhan untuk berlabuh. Nah, di sini dia terdapat fasilitas. Yang pertama itu tenaga pandu profesional, yang kemudian ada kapal pandunya, pilot boat, dan jaminan keselamatan saat manuver kapal. Nah, tarifnya itu dia dari jarak manduan, panjang atau pendeknya, terus kemudian jenis layanan tersebut. Nah, itu dari masuk, keluar, atau shifting antar dermaga. Nah, yang ketiga itu ada jasa tunda. Ini melaksanakan pekerjaan untuk mengikat dan melepas tali kapal-kapal yang berolah gerak akan bersandar atau bertolak dari atau satu dermaga, jembatan, pelampung, dapin, dan lain-lainnya. Nah, fasilitas dari kapal tunda ini terdapat jasa tunda ini terdapat kapal tunda, bollard-pull, terus petugas, dia mooring crew-nya, dan jumlah kapal dan jumlahnya. Nah, tarif ini dihitung berdasarkan jumlah kapal tunda yang digunakan, lamanya penggunaan per jam, dan ukuran kapalnya tersebut. Kemudian ada jasa pelayanan air, yaitu jasa yang diberikan untuk penyerahan air tawar dari darat ke kapal untuk keperluan kapal dan anak buahnya. Dimana dia dihitung dari per meter kubik air yang digunakan. Nah, kemudian terakhir itu ada jasa tambat, jasa yang diberikan untuk kapal bertambat pada tambatan dan secara teknis dalam kondisi yang aman untuk dapat melakukan bongkar muat dengan lancar dan aman. Nah, fitur ini untuk menghindari inefisiensi karena penggunaan tambatan tidak optimal. Fasilitas dari jasa tambat ini adalah akses bongkar muat, crane, gudang, dan lain-lainnya, dermaga atau tambatan, fender, pelindung benturan kapal. Nah, tarifnya dia lama waktu tambat dalam jam per hari, kemudian jenis dermaga yang dipakainya, itu untuk umum, khusus, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.